WhatsApp guys, selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya, jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xion berhasil membunuh ketujuh praktisi Taisu. Selanjutnya, Xion menyuruh Goyan untuk membuka formasi di langit. Kemudian, selang beberapa waktu, bala bantuan dari Taisu pun tiba, yang mana mereka semua dikalahkan oleh sosok Yusuan. Setelah menghabisi semua praktisi Taisu, Xion menyuruh Yusuan untuk mengecek daerah sekitarnya. Dan scene pun berganti. Di sisi lain, benua Daudi yang sudah sangat hancur ini sepertinya telah memasuki fase sekarat. Setiap bagian benua ini terpisah menjadi beberapa bongkahan tanah dan bahkan mungkin tidak bisa diselamatkan lagi. Pada saat ini, si Goyan tampaknya sudah kembali tidur di dalam pakaian Xion. Dan tanpa dia ketahui, Xion sebenarnya membutuhkan dia untuk menciptakan penghalang yang cukup kuat untuk melindungi benua ini. Segera, Xion pun menepuk-nepuk sosok Goyan. Dan dengan ekspresi marah, makhluk bermata satu itu pun akhirnya keluar. Tapi saat ini, dia tampaknya tidak ingin berbasa-basi. Dan dia sepertinya sudah terbiasa dengan tindakan Xion ini. Detik berikutnya, cahaya biru di matanya langsung melesat ke langit. Dan sebuah formasi biru muncul di area yang rusak ini. Lalu, formasi di atas benua itu perlahan melimuti seluruh benua yang rusak. Dan setelah selesai, Goyan kembali masuk ke dalam pakaian Xion. Tingkah si Goyan ini seperti orang yang mengigau. Dia sepertinya tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Dan ketika sudah menyelesaikannya, ia kembali tertidur. Namun selama Xion tidak merasa terganggu, si Goyan memang selalu saja tidur. Dan hal ini juga membuat Xion sangat kebingungan. Apakah makhluk bermata Dajjal ini memang harus perlu tidur? Setelah penghalang selesai dibuat, Xion mengulurkan telapak tangannya. Dia sedang mengendalikan untaian lautan roh yang tidak signifikan di dalam pagoda emas. Akan tetapi, untuk bagian kecil dari benua yang rusak ini, itu adalah sumber daya yang lumayan kuat. Dan itu mengandung kekuatan dewa yang cukup baik. Lalu, ada juga vitalitas dan bahkan kekuatan keabadian di dalamnya. Tapi kali ini, Xion tidak berniat untuk mengumpulkannya kembali dan memanfaatkan sumber energinya untuk benua Daudi di saat ini. Karena jika dibuang, seharusnya itu tidak akan menarik perhatian pihak dunia Taisu sehingga mereka akan berhenti datang ke sini. Tentu saja, jika masih ada sumber energi yang tersisa, dunia Taisu mungkin akan datang untuk merebutnya lagi. Jadi, sumber energi itu hanya bisa disimpan untuk sementara. Dan nantinya, jika situasinya sudah kondusif serta aman dari dunia Taisu, semuanya akan diberikan kepada makhluk yang masih hidup di benua Daudi ini. Sedangkan untuk benua Daudi ini sendiri, meskipun tidak ada sumber energi yang tersimpan di sini, itu berarti tidak akan ada kekuatan penghancur untuk sementara waktu. Dan memang lebih aman untuk tidak menarik perhatian tanpa sumber daya di sini. Pada saat yang sama, Xion pun perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dan dia bisa mendengar suara ledakan dari kejauhan. Mungkin itu terjadi karena si Yusuan sudah menangkap bala bantuan dari dunia Taisu. Aku harus pergi dan memancing bala bantuan dunia Taisu sebanyak mungkin agar menjauh dari sini. Senior, tenang saja. Aku sudah memberikan penghalang kuat untuk benua yang rusak ini. Jika senior tidak meninggalkan benua ini, maka senior tidak akan mengekspos benua Daudi maupun kekuatan yang senior miliki. Aku pasti akan segera melaporkan semuanya kepada senior Wu Tian. Ucap Xion sambil menggenggam tangan Wu Tian. Dan sosok Wu Tian pun hanya bisa mengangguk pasrah. Jelas bahwa tanpa kehadiran Xion, dia pasti akan menghilang bersamanya dengan benua ini. Awalnya sudah benar-benar putus asa. Dia hanya memiliki ingatan dingin dan tidak memiliki harapan apapun. Namun saat Wu Tian putus asa, kemunculan Xion pun memberikan harapan baru.
Selama benua Daodi tidak hancur dalam kurun waktu tertentu, maka Wutian akan menjaganya sampai akhir. Ini adalah obsesi dari Wutian dan mengerti maksud dari Xiaoyan. Jadi sekarang dia hanya harus menjaga hal-hal yang masih ada di benua Daodi ini. Dan setiap makhluk hidupnya tidak dapat dibedakan. Meskipun Wutian tidak tahu banyak informasi dengan yang lainnya, dia masih memiliki kemungkinan besar untuk menebak bahwa semua kekacauan juga sedang terjadi di seluruh dunia. Lalu, benua Daodi dan benua Dauqi hanyalah salah satunya. Segera setelah menenangkan sosok Wutian, Xion pun langsung bergerak perlahan menuju tempat di mana si Yusuan berada. Ketika dia naik ke udara, Xion masih terlihat seperti biasa. Tapi saat dia mengangkat jubahnya, sosoknya pun langsung menghilang. Kekuatan anak ini sudah berkembang ke tingkat yang tidak terbayangkan. Jika dipikir-pikir, dia hanyalah seorang anak kecil. Tetapi ketika aku melihatnya lagi, sosoknya benar-benar seperti dewa. Gumam Wutian. Kemudian, Wutian juga mengangkat kepalanya dan melihat langit untuk waktu yang lama. Dalam pandangannya, Xion kini sudah menembus batas benua Daodi dan memasuki kehampaan. Akan tetapi, kekosongan di dunia Senshi sangat berbeda dengan di dunia Suanyin. Itu karena di sini tidak ada kapal yang lalu lalang dan ada begitu banyak gelombang energi dalam kekosongan ini. Sehingga tidak mungkin untuk menstabilkan tubuh. Bahkan, seorang dewa pertempuran saja masih membutuhkan kapal untuk menyeberangi lautan kekosongan di dunia Senshi. Kaisar Keabadian memang dapat mengambil langkah di lautan kekosongan ini, tetapi mereka mungkin masih tersapu oleh badai kehampaan. Tidak hanya itu, Kaisar Keabadian biasa jelas tidak akan mudah untuk tetap berada di lautan kehampaan. Dengan hanya mengandalkan tubuh fisiknya saja, namun selain dari mereka, masih ada jenis Kaisar Keabadian yang tidak takut sama sekali. Dia dapat langsung melintasi lautan kekosongan dengan tubuh fisiknya. Dan jelas, dia adalah Xiaoyan yang dengan mudahnya menembus badai tersebut. Xiaoyan memiliki tubuh abadi. Sebenarnya, meskipun dia sudah berhasil mencapai Kaisar Keabadian, masih ada penghalang bagi setiap Kaisar Keabadian. Itu disebut dengan badai kehampaan raksasa. Tapi, jika tubuh fisiknya tidak bisa menembus keabadian, itu hampir dapat mengabaikannya sebagian besar badai kehampaan dan akan terbawa oleh arus yang bergejolak. Jadi, untuk Xiaoyan yang sudah mencapai kriteria ini, dia mengarungi kehampaan semudah berjalan di tanah. Pada saat ini, ketika Xiaoyan keluar dari benua Daodi, dia terkejut karena tiba-tiba melihat selusin monster raksasa yang muncul di kehampaan. Dan itu sudah mati, namun ukurannya jauh lebih kecil dari monster raksasa dunia Taisu. Akan tetapi, jika dilihat lebih teliti, monster besar yang sudah mati ini memiliki kemiripan dengan monster raksasa dunia Taisu. Dan sebagian dari tubuh keduanya tampaknya telah diubah oleh seseorang. Kemudian, jika melihat lebih jauh, ada hampir 100 pasukan dunia Taisu yang berdiri di belakang monster raksasa ini. Semuanya datang untuk mengepung sosok Yusuan. Tapi, sepertinya Yusuan itu tidak peduli. Dia terus menyerang berulang kali dan membunuh beberapa praktisi Taisu dengan kekuatan absolut. Apa yang kamu lakukan? Ayo pergi, jangan melawan mereka di sini, ucap Xiaoyan. Ketika melihat Yusuan yang memiliki semangat tinggi, tampaknya si kakek legend ini sudah merobek daging, dan darah ini benar-benar membuatnya merasakan adrenalinnya meningkat. Bahkan di matanya, meskipun semua praktisi Taisu ini kuat, tapi semuanya masih seperti semut, dan tidak ada yang bisa bertahan dari serangannya. Hei, Yusuan, apa yang kamu lakukan? Kita harus pergi lebih jauh dulu, sebelum membuat kekacauan, ucap Xiaoyan sambil berteriak. Akan tetapi, Yusuan tampaknya menjadi tuli. Ia sama sekali tidak mendengarkan kata-kata Xiaoyan dan terus membunuh. Sepertinya sudah tidak ada cara untuk menghentikan sosok Yusuan ini. Xiaoyan pun berinisiatif untuk mendekatinya. Sementara itu, ketika menyadari bahwa sosok Xiaoyan dan Yusuan ini adalah eksistensi yang sangat kuat, sang pemimpin pasukan praktisi Taisu itu pun memerintahkan bawahannya untuk meminta bantuan. Dan segera, semua praktisi Taisu terdekat akhirnya datang sebagai bala bantuan. Kalian berdua sungguh berani menghalangi pasukanku yang sedang bekerja. Dunia Taisu tidak akan pernah memanfaatkan sekelompok sampah yang sudah menentang kekuasaan mutlak, ucap pemimpin praktisi Taisu itu.
Di sisi lain, ternyata Yusuan tidak mengerti mengapa Xion ingin melarikan diri. Setidaknya, bagi Yusuan sendiri, menurutnya ini adalah pelarian yang tepat karena bisa membantai banyak praktisi Taesu. Namun lagi-lagi, Xion tidak menghiraukan rasa penasaran Yusuan. Dia hanya melesat ke depan dan mau tidak mau, Yusuan harus mengikutinya di belakang Xion. Segera, dia menemukan bahwa sikap Xion menjadi sedikit aneh, karena menurutnya kekuatan Xion sudah cukup baik. Lalu, ditambahkan dengan sayap emas hitam di belakangnya, dia setidaknya bisa mengandalkan kecepatannya saat ini. Tetapi sekarang, Xion tidak memulai dengan kecepatan penuh. Sementara itu, ketika Yusuan melihat ke belakang, kedua orang ini masih menjauhkan diri dari pengejaran para praktisi Taesu. Mereka sebenarnya masih dalam jangkauan penguncian. Dan jika mereka tidak menambahkan kecepatan, bisa dipastikan bahwa dua orang ini akan tertangkap. Hei, Yusuan, tenanglah, kita tidak melarikan diri. Tetapi, aku hanya ingin kita meninggalkan posisi sebelumnya. Karena di sanalah benua Doudi dan benua Dauki berada. Aku tidak mau dua tempat itu tersentuh oleh mereka, ucap Xion. Sekarang, semua sumber energi yang berasal dari dua benua itu telah diambil. Dan kini telah direduksi menjadi benua yang ditinggalkan. Jadi, selama tidak sepenuhnya runtuh, masih ada ruang untuk pemulihan. Setelah beberapa saat, sosok Xion tiba-tiba terdiam dan berbalik perlahan. Lalu, matanya tiba-tiba memancarkan rasa penindasan yang kuat. Jelas, tatapan seperti itu mengejutkan Yusuan, dan ada jejak ketakutan di hatinya. Namun arah yang dilihat Xion bukanlah Yusuan, melainkan para praktisi Taesu di belakangnya. Pada saat ini, ada sosok monster raksasa yang bergerak kencang di belakangnya, dan ada ratusan praktisi Taesu yang mengendarainya. Tampaknya, kepergian Xion dan Yusuan juga dianggap sebagai pelarian oleh mereka. Tapi nyatanya, Xion tidak ingin pertempuran ini pecah di tempat benua Doudi dan benua Dauki berada. Karena, jika semua praktisi Taesu ini terbunuh, kemungkinan besar posisinya akan dikunci, dan praktisi Taesu yang lebih kuat akan datang untuk membalaskan dendam mereka. Jadi, Xion tidak akan berhenti sampai dia jauh dari dua lokasi benua tersebut. Detik berikutnya, Xion mengeluarkan penguasa berat dari punggungnya. Dan segera, api tiba-tiba menyelimuti penguasa berat itu. Yusuan yang saling bertatapan dengan Xion pun cukup terkejut dengan perubahan ini. Dan bahkan, dia dapat melihat api menyala di matanya. Tampaknya, kemarahan yang memancar dari sosok Xion membuat Yusuan merasa tidak enak. Bagaimanapun juga, dia sudah dipenjara oleh Xion, dan ketakutan terhadap Xion muncul jauh di dalam lubuk hatinya. Di sisi lain, sosok monster raksasa yang sebelumnya mengejar ternyata sudah sangat dekat, dan monster itu langsung menerjang ke arah dua orang yang sedang berhenti. Sementara itu, kerumunan praktisi Taesu yang berada di atas punggung monster itu pun melesat keluar. Tetapi mereka tidak tahu apa yang akan mereka temui selanjutnya. Itu karena setelah tiba di dunia sensi, tepatnya di wilayah kekosongan barat laut, para praktisi Taesu ini tidak terkalahkan. Dan mereka jarang bertemu orang yang bisa bertarung menghadapi mereka untuk jangka waktu yang cukup lama. Bahkan, jika ada lawan seperti itu, di bawah penggabungan dan penindasan banyak praktisi Taesu, siapa dapat dibunuh dengan sangat cepat. Jadi, mereka tidak takut sama sekali. Maka dari itu, dari sudut pandang praktisi Taesu, tidak ada eksistensi kuat di wilayah barat laut ini. Dan mereka pikir mereka tidak terkalahkan. Kemudian, ratusan praktisi Taesu ini langsung menyerang. Akan tetapi, Xion ternyata masih santai-santai saja. Ia hanya melangkah maju dengan perlahan sambil menghisap sebatang rokok, dan mulai mengambil beberapa langkah berturut-turut. Tapi setiap langkahnya itu membentuk lautan nabi. Pada saat ini, Xion tidak menggunakan kekuatan tubuh avatarnya. Itu karena kekuatannya sendiri sudah menembus ke langkah kedua Kaisar Keabadian. Belum lagi, kekuatan tubuh fisiknya juga sudah menembus keabadian. Dan jika digabungkan, dua kekuatan keabadian ini sudah lebih dari cukup untuk menghadapi para praktisi Taesu. Segera, Xion bergegas menuju kerumunan praktisi Taesu yang menerjang, dan dia langsung menghempaskan penguasa berat di tangannya. Namun tentu saja, Xion masih menghindari kristal merah di dada mereka. Dia berpikir bahwa setelah kristal merah itu dihancurkan, itu akan sama dengan menghancurkan armor dewa palsunya.
Tujuan Xiaoyan adalah dia ingin mengumpulkan sebanyak mungkin armor dewa palsu dan tidak peduli apakah rencana di dalam hatinya ini berhasil atau tidak. Dia akan mengumpulkannya untuk sementara waktu. Meskipun dalam keadaan darurat, serangan yang terus-menerus dihantam oleh para praktisi Tesu, Xiaoyan tidak mengelak sama sekali. Tapi tampaknya, para praktisi Tesu itu digunakan hanya untuk melihat seberapa jauh tubuh abadinya dapat menerima dan seberapa kuat serangan itu. Segera, suara pengeboman datang dari kerumunan ini. Setiap kali ada ledakan, beberapa praktisi Tesu pun langsung dihampaskan ke belakang. Namun tubuh mereka diselimuti oleh api. Lalu terlihat bahwa beberapa orang sepertinya bolak-balik menuju kerumunan untuk memberikan serangan kepada Xiaoyan. Pada saat ini, sosok Xiaoyan tidak bergerak untuk beberapa saat. Dan ketika si kakek legend Yusuan sedang menikmati pertempuran ini, tiba-tiba sebuah suara pun terdengar di telinganya. Dan ini jelas membuatnya terkejut. Biarkan aku memberimu nasihat kepadamu. Sebaiknya jangan menonton pertarungan ini. Karena tuanku jelas akan menyimpan dendam terhadap orang-orang bodoh sepertimu. Ucap Goyan yang entah dari mana dia berbicara. Detik berikutnya, Yusuan pun tersentak ketakutan. Itu karena Yusuan sama sekali tidak memperhatikan ketika Goyan muncul di sebelah telinganya. Dan suara itu seperti meledak di kepalanya. Kemudian, Yusuan pun melirik sosok bermata Dajjal itu dengan obsesif. Tentu saja, dia sama-sama sudah pernah bertemu dengannya dan mengira sosok bermata satu ini tampak familiar. Tetapi, dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat si Goyan ini. Lalu, setelah mendengar ocehan si Goyan, Yusuan pun akhirnya menatap Xiaoyan. Kini, meskipun Xiaoyan juga dapat menangani kelompok praktisi Tesu ini, tetapi dia masih mengalami sedikit kesulitan di bawah pengepungan. Jadi, Yusuan tidak berani terus menonton dari pinggir. Dia langsung bergegas ke dalam pertempuran itu dan membunuh para praktisi Tesu bersama Xiaoyan. Namun, pada saat Yusuan bergabung, kekuatan tubuh Yuansen-nya jelas terlihat lebih kuat. Dan jelas, dia dengan mudah merobek armor mereka dalam sekejap mata. Xiaoyan yang melihat hal ini pun langsung mengerutkan keningnya dan berkata, "Jangan hancurkan armor yang mereka kenakan. Jika tingkah kamu tetap seperti ini, aku benar-benar tidak membutuhkan bantuanmu di sini." Ucap Xiaoyan sambil menatap Yusuan dengan pandangan dingin. Yusuan pun terkejut bukan main, tak kala ia menyadari bahwa tindakannya ternyata salah di mata Xiaoyan. Lalu, dia menatap si Goyan dengan marah. Akan tetapi, dia menemukan bahwa makhluk bermata Dajjal itu sudah kembali ke bahu Xiaoyan. "Sesuai keinginanmu, Tuan. Tapi jika ada yang terlewat, jangan salahkan aku, karena aku hanya akan mengubah cara bertarung saat ini. Dan kupikir langkah ini adalah yang paling merepotkan," gumam Yusuan yang sedikit kesal. Tapi meskipun sudah dimarahi, Yusuan tampaknya tidak menurunkan semangatnya untuk membunuh. Namun, seperti yang dikatakan oleh Xiaoyan, dia harus bisa bertindak lebih hati-hati dan meniru Xiaoyan untuk tidak menghancurkan armor dewa palsu yang melekat pada tubuh orang-orang ini. Akan tetapi, pertempuran yang terlihat sangat hancur ini tidak berlangsung lama. Saat mereka berdua menghancurkan dan melenyapkan para praktisi Tesu yang masih hidup, monster raksasa yang dari tadi diam tiba-tiba meraung. Lalu, di atas kepala monster ini muncul berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dan sepertinya dia sedang menciptakan serangan kuat. Kemudian, monster raksasa itu memutar tubuhnya lalu membuka mulut besarnya yang langsung diarahkan pada sosok Xiaoyan. Dan dengan cepat, sinar cahaya pun dilepaskan dari mulutnya. Tapi tampaknya, Xiaoyan bisa dengan mudah menghindari serangan itu. Sebelum sinar cahaya ini benar-benar menyentuhnya, sosok Xiaoyan hanya bergeser tubuhnya ke samping. Sehingga, sinar cahaya yang tampak kuat ini hanya mengenai kekosongan. Setelah sinar cahaya ini memudar, monster raksasa itu perlu waktu untuk mengumpulkan kembali berkas cahaya, yang mana itu adalah lautan energi. Namun pada saat dia sedang mengumpulkannya, sebuah kilatan cahaya pun menghantam kepalanya secara langsung.
Hal ini membuat monster raksasa itu merasa sedikit linglung, seperti kalian yang main Link di Mobile Legends, dan seluruh tubuhnya langsung terkoyak karena menerima serangan kuat. Segera setelah itu, kabut darah pun meledak dari kepala monster raksasa tersebut. Beberapa bagian dari daging kepalanya bahkan pecah, dan separuh kepalanya kini hancur serta ditutupi oleh darah. Pada saat ini, terlihat bahwa Yuswan terus meninju satu demi satu makhluk yang menghadapinya. Ia bahkan bergerak mengikuti salah satu praktisi Tesu yang pergi menuju ke arah monster raksasa. Segera, Yuswan menggenggam kepalanya, dan dengan kekuatan yang mengerikan, kepala sosok itu pun seperti semangka yang diperas. Setelah selesai membunuh dengan satu gerakan, Yuswan ini tampaknya masih belum puas. Jadi, dia menggunakan telapak kakinya untuk membombardir kepala monster raksasa Dewa Taisu yang ada di bawahnya. Lalu detik berikutnya, tubuh Yuswan pun berhasil menembus kepalanya. Dan akhirnya, seluruh tubuh monster itu pun jatuh ke samping. Ketika menikmati keadaan setelah membunuh, Yuswan mulai berpikir bahwa monster raksasa ini telah dimusnahkan sepenuhnya. Akan tetapi, dia juga memperhatikan bahwa ternyata dia tidak pernah mendengar ratapan apapun dari monster ini dari awal sampai akhir. Tentu saja, karena normalnya, jika makhluk apapun mengalami luka parah, maka secara naluri mereka akan meraung dengan kesakitan. Tapi monster raksasa ini bahkan tidak mengeluarkan suara, dan setelah beberapa saat, terlihat bahwa monster raksasa yang sudah jatuh ini dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Pada saat yang sama, seluruh praktisi Tesu yang masih hidup melesat mundur menuju monster raksasa ini sebagai pusatnya. Dan pada saat mereka menyadari bahwa kedua orang ini bukanlah sosok yang dapat mereka provokasi, semuanya sudah terlambat. Tampaknya, setelah dari ratusan praktisi Tesu yang sebelumnya ganas, kini sudah dihabisi. Sehingga, semua praktisi Tesu itu pun memilih untuk mundur dan meminta bantuan lagi. Lalu sepertinya, meskipun kedua orang ini dibiarkan, Xiaoyan dan Yuswan tidak akan kabur. Namun pada saat ini, Xiaoyan yang memancarkan semburan niat membunuh, jelas kebencian Xiaoyan semakin meningkat ketika dunia Tesu ternyata menghancurkan kampung halamannya. Jadi, dia tidak harus menahan amarahnya, dan api balas dendam pun baru saja dimulai. Apakah kalian pikir bisa lepas dariku begitu saja? Kalian sudah menghancurkan apa yang aku miliki selama ini. Kalian semua harus membayar harga yang setimpal jika ingin aku berubah pikiran untuk menyelamatkan hidup kalian, ucap Xiaoyan dengan marah. Sementara itu, di belakang Xiaoyan, sayap emas hitamnya siap untuk mengejar mereka. Tapi, saat Xiaoyan akan melakukan pengejaran, pandangannya pun tiba-tiba beralih ke arah ujung. Dalam pandangannya, Xiaoyan melihat bayangan hitam besar yang dengan cepat mendekat dari kekosongan. Tentu saja, itu adalah bala bantuan dunia Tesu yang sebentar lagi tiba di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan jelas terkejut dengan hal itu, karena bala bantuan yang datangnya terlalu cepat, dan masalahnya bukanlah hanya itu. Di kejauhan, jumlah monster raksasa dunia Tesu yang memasuki kekosongan itu bahkan lebih besar dan lebih banyak dari yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Namun sepertinya, Yuswan kembali salah mengartikan maksud Xiaoyan, dan dia bersiap untuk keluar dari kekosongan. Itu karena sesuai dengan kebiasaan Xiaoyan yang selalu bertindak sulit ditebak, dia seharusnya akan terus melarikan diri sekarang. Inilah tebakan dari Yuswan. Bahkan, Haki-Haki Legend itu sudah membalikkan badannya. Dan ketika dia masih menunggu, sosoknya langsung melirik ke arah mana Xiaoyan akan pergi. Dan dia akan mengikutinya kapan saja. Akan tetapi, pandangan Xiaoyan ternyata masih tertuju pada kekosongan di ujung. Tangannya segera memegang erat penguasa baratnya. Dan pada saat menyaksikan sosok bayangan hitam besar yang datang dari kejauhan, niat membunuh Xiaoyan pun menjadi semakin kuat. Sekarang, Xiaoyan ingin melihat seberapa kuat kelompok praktisi Tesu yang baru datang ini. Bahkan, pada saat ini, setiap Xiaoyan mengingat situasi mengerikan di benua Daodi serta benua Daoqi, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dengan keras, sayap emas hitam yang ada di belakang Xiaoyan pun terbuka secara mengesankan. Dan segera, sosoknya pun langsung berubah menjadi kilatan cahaya yang melesat ke arah bayangan hitam raksasa. Lalu, jika diukur dari bentuk bayangan hitam tersebut, itu pasti pasukan praktisi Tesu. Tuan, apakah kamu menjadi bodoh? Setelah dikepung banyak makhluk menjijikan ini,
Kenapa dia tiba-tiba jatuh ke dalam perangkap musuh? Ini jelas bukan gayanya, ucap Yusuan yang tampak bingung. Meskipun Yusuan ini tidak mengikuti Xion terlalu lama, tetapi dari pengalamannya bersama Xion selama ini, dia tahu bagaimana Xion akan mengatasi segala situasi. Jadi, Yusuan selama ini mungkin juga mengingat beberapa karakter Xion dan masih merasa bahwa dia memiliki pemahaman tentang Xion. Namun, ketika Yusuan ini menatap Xion yang sudah melesat menghampiri bayangan hitam di kejauhan, dia hanya bisa tersenyum kecut, dan dia mulai kembali memiliki rekan bagaimana caranya untuk mengartikan sifat tidak jelas, dan mungkin masih terlalu dini baginya untuk mengenal sosok Xion. Pada saat ini, bayangan hitam besar itu pun perlahan mendekati dari lautan kekosongan. Dan bayangan ini memang sangat mirip seperti monster raksasa dunia Taisu. Hanya saja, kepala sosok ini terlihat sangat datar, dan bentuk tubuhnya lebih kecil dari yang ditemui oleh Xiaoyan di dunia Suanyin. Tapi meskipun begitu, itu masih sangat besar dan jumlahnya cukup banyak. Di sisi lain, monster yang sebelumnya melarikan diri ternyata sudah datang ke sisi kumpulan monster raksasa dunia Taisu lainnya. Dan di belakang monster tersebut, ada hampir 1000 praktisi Taisu yang berkerumun. Bahkan, ada yang mengenakan armor Deo palsu generasi kedua, yaitu armor yang memiliki 2 kristal merah. Jelas, ini dapat mengarahkan lebih banyak kekuatan keabadian. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beliterasi di tempat Burini. Terima kasih yang sudah bergabung ke sini.加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。